إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufiq, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam yang diantaranya adalah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Kita semua tentu ingin setelah kita meninggalkan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Karena surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatannya sempurna dan kekal abadi. Sempurna karena hidup di sana selama-lamanya tidak pernah mati, sehat di sana selama-lamanya tidak pernah sakit, muda di sana selama-lamanya tidak pernah tua, bahagia di sana selama-lamanya tidak pernah sengsara, dan apa saja yang diinginkan ada di hadapan tanpa perlu bekerja dan berusaha. Tidak seperti di dunia yang setelah hidup kita akan mati, setelah kita menjalani masa muda kita akan menjalani masa tua. Ketika kita sedang sehat-sehatnya tiba-tiba kita sakit, ketika kita sedang senang-senangnya tiba-tiba kita bersedih. Dan apa saja yang kita inginkan, kita harus berusaha menjalankan sebab-sebabnya yang terkadang kita memperolehnya dan terkadang tidak, ya. Akan tetapi kenyataannya manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kenyataannya manusia lebih mengedepankan dunia yang keadaannya seperti yang tadi disampaikan, yang penuh dengan kekurangan, tidak sempurna dan tidak kekal abadi. Buktinya manusia dari mulai bangun tidur, yakni di antara mereka, kemudian berangkat pergi bekerja, kemudian pulang sore atau malam, tidak menyempatkan di sela-sela waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya karena ingin mengejar dunia yang sementara. Ada yang seperti ini, banyak. Ya. Mereka yang difikirkan, yang diusahakan, yang dikejar adalah bagaimana caranya supaya bisa hidup enak di dunia,
padahal akan ditinggalkan. Sampai-sampai ketika azan memanggilnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus mengejar dunia. Di antara mereka ada yang terus melanjutkan berdagang. Di antara mereka ada yang melanjutkan pekerjaannya, apapun bentuk pekerjaannya. Ini menunjukkan ya mereka lebih mengutamakan dunia yang keadaannya seperti ini akan ditinggalkan. Ya, yang akan ditinggalkan. Sampai enggak menyempatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amanah dan inilah tugas yang dibebankan ya kepada manusia selama mereka hidup di dunia. Ya, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka balasan surga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja memberikan kepada mereka surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, sedangkan manusia tidak dikasih tugas apa-apa. Tugas manusia, dan inilah yang membedakan mereka dengan makhluk yang lain, adalah beribadah. Manusia dan jin dibebankan beribadah, dan inilah tugas mereka. Kalau mereka ya tidak menjalankan tugas ini, Allah Subhanahu wa taala, yakni jangan salahkan Allah kalau dia tidak memberikan kepada mereka surganya, karena mereka tidak mau menjalankan tugas ini. Dan ibadah inilah yang membedakan mereka manusia dengan binatang. Binatang mereka tidak dibebankan beribadah. Mereka tidak dibebankan salat, mereka tidak dibebankan bayar zakat, mereka tidak dibebankan berpuasa, naik haji, karena mereka ya tidak Allah Subhanahu wa taala karuniakan akal. Ya, mereka tidak dibebankan beribadah. Maka kalau ada manusia yang dalam hidupnya hanya mengejar dunia, yang difikirkan, yang dikejar, pokoknya yang penting bisa makan enak, bisa hidup enak, kemudian dia puaskan nafsunya, nggak ada bedanya dengan binatang. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang keadaan binatang dan samanya orang-orang yang seperti ini dengan binatang. Kata Allah, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, mereka bersenang-senang, mereka makan, mereka menikmati kesenangan dunia ini sama seperti binatang. Ya, makan, minum, memuaskan, yakni yang diperhatikan adalah bagaimana cara supaya perutnya kenyang, kemudian dia puaskan nafsunya. Hanya itu saja. Kalau kita lihat binatang sama seperti ini. Binatang yang ada di sekitar kita, yang mereka perhatikan hanya itu. Makan, minum, kemudian memuaskan nafsu. Kalau ada manusia yang seperti ini, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang penting bisa makan enak, hidup enak, muaskan nafsu, enggak menyempatkan di sela-sela waktunya dengan beribadah kepada Allah. Salat ditinggalkan, salat Jumat ditinggalkan, nggak beribadah, sama seperti binatang. Sehingga orang yang seperti ini disebut dengan manusia hewani atau manusia yang seperti binatang. Karena nggak bedanya dengan binatang kalau ada manusia seperti ini yang terus mengejar dunia, salat ditinggalkan. Inilah manusia-manusia kalbahimah. Kata Allah, kama ya walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Seperti binatang ternak kalau seperti ini. Ya. Dan lagi karena Allah Subhanahu wa taala tidak begitu saja, karena hikmahnya, karena bijaksananya, dia tidak begitu saja memberikan kepada manusia surga yang penuh dengan kenikmatan. Surga ini mahal. Nggak begitu saja seorang enak banget hidup di dunia, bersenang-senang, muaskan nafsu, kemudian pulang nanti masuk ke dalam surga. Nggak begitu. Sama dalam kehidupan dunia. Seorang kalau mau hidup enak, dia harus kerja keras sebelumnya. Dalam kehidupan dunia ada sebab dan ada musabab. Seorang kalau mau misalnya memiliki harta yang banyak, kendaraan yang mewah, rumah yang besar, dia harus kerja keras sebelumnya, bekerja apapun bentuk pekerjaannya. Ya, nggak bisa kemudian dia dapatkan begitu saja. Dia harus kerja keras. Demikian pula untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa dia kemudian santai, malas-malasan, nggak mau beribadah, nggak mau sholat, kemudian mau meninggal dunia ingin masuk ke dalam surga, nggak bisa. Ya, orang yang seperti ini sama seperti orang yang ingin
yakni ingin memperoleh harta yang banyak tadi, tapi nggak mau kerja, nggak bisa. Ya. Maka orang yang ingin masuk ke dalam surga, dan semua kita ingin masuk ke dalam surganya Allah setelah kita meninggal dunia, cuma nggak mau ya beribadah, nggak mau menyempatkan di sela-sela waktunya dengan beribadah. Padahal sebab untuk meraih surga Allah dengan beribadah sama seperti orang yang ingin memperoleh harta yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah juga, ya harta yang banyak, cuma nggak mau kerja. Saya mah santai aja, saya mah tidur-tiduran, santai, nunggu rezeki turun dari langit, katanya seperti ini. Ini sama seperti ini orang yang mau masuk ke dalam surga cuma nggak mau beribadah. Sama seperti orang tadi, ingin jadi orang kaya cuma nggak mau kerja, nggak bisa. Karena ketetapan Allah dalam kehidupan dunia ini ada sebab, ada musabab. Mau masuk surga ya harus beribadah. Mau jadi orang kaya misalnya harus kerja, nggak bisa santai begitu aja tiduran kemudian turun rezeki dari langit, nggak bisa. Maka kalau misalnya kita lihat ada orang yang terus mengejar dunia, ya, dia ingin nanti kalau sudah meninggal dunia, dia ingin masuk ke dalam surga, cuma nggak mau sholat, nggak mau beribadah. Itu sama seperti orang yang ingin jadi orang kaya, nggak mau kerja, tidur-tiduran, santai, nunggu katanya turun rezeki dari langit, nggak bisa. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan dalam kehidupan dunia ada sebab, ada musabab. Maka kalau kita betul-betul jujur ingin masuk ke dalam surga Allah, jalankan sebabnya, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita berhak meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim, Maha bijaksana. Dia yakni tidak begitu saja memberikan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan, sempurna kenikmatannya dan kekal abadi, begitu saja, sedangkan kita tidak dikasih tugas apa-apa dalam kehidupan dunia ini. Tentu tidak bijaksana kalau misalnya, ya, walillahil mathalul a'la, Allah lebih tinggi lagi dari sifat ini. Hanya perumpamaan saja. Kalau seorang atasan, seorang pengusaha, dia merekrut para karyawan, ya, kemudian dia menjanjikan kepada para karyawan, nanti di akhir bulan saya akan kasih kepada kalian gaji yang besar, anggaplah 20 juta, ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang lain. Ada tunjangan kesehatan, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan transportasi dan lain-lain, sehingga totalnya misalnya jadi 30 juta. Kemudian karyawan tersebut, ya, tidak dikasih kerjaan apa-apa. Kalian di sini silahkan menikmati fasilitas di perusahaan ini, silahkan, ya, apa saja, mau ngeteh silahkan, mau nonton televisi misalnya silahkan, mau tidur-tiduran santai, nanti akhir bulan saya akan kasih kepada kalian gaji yang besar 30 juta. Orang yang tidak bijaksana kalau seperti ini. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak begitu saja memberikan kepada kita surga yang penuh dengan kenikmatan, sedangkan kita tidak dikasih job, tidak dikasih kerjaan. Maka pekerjaan kita selama di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjalankan ibadah, barulah kita berhak mendapatkan pahala dari Allah, yaitu surga. Tapi kalau umpama kita nggak kerja, ibadah enggak, itu sama seperti karyawan yang nggak mau kerja. Sudah dikasih tahu tugasnya, kalian di sini yang bagian operator, bagian operasi, dia bagian operator dia harus mengoperasikan apa mesin, yang bagian adminnya harusnya menginput data, yang bagian bersih-bersih OB harusnya bersih. Dia nggak mengerjakan tugas-tugasnya. Maka jangan salahkan atasannya kalau tidak memberikan, ya, gaji kepada pegawai-pegawai tadi, ya. Maka kalau kita dalam kehidupan dunia ini inginnya mau masuk ke dalam surga, cuma nggak mau beribadah, beramal soleh, itu sama seperti karyawan ingin dapat gaji cuma nggak mau kerja. Dia minta maksa kepada atasannya, mana gaji saya? Jangan salahkan atasan nggak ngasih apa-apa karena dia nggak mau kerja. Sudah dikasih tahu tugasnya di dunia, yang satu tugasnya ini, yang satu tugasnya itu, dia nggak jalankan. Kalau maksa minta, namanya makan gaji buta. Nah, maka kalau ada manusia
yang mau surganya Allah cuma nggak mau beribadah, sholat ditinggalkan, sholat 5 waktu, sholat jamaah ditinggalkan, kewajiban agama itu sama seperti karyawan ingin dapat gaji cuma nggak mau kerja, nggak bisa, karena Allah sudah tetapkan. Ya, dalam kehidupan dunia ada sebab dan ada musabab. Kalau kita mau jujur masuk ke dalam surga Allah, jalankan sebabnya. Sebabnya adalah beribadah kepada Allah. Inilah tugas, inilah job, ya, yang dibebankan kepada kita. Kalau kita jalankan, maka kita berhak meraih surganya Allah. Tapi kalau nggak jalankan, jangan salahkan Allah kalau Dia nggak ngasih kepada kita surganya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan kita taufik untuk dapat mengisi kehidupan dunia ini dengan beribadah. Karena ibadah inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan binatang. Kalau kita nggak beribadah sama seperti binatang, ya. Demikian pula ibadah inilah yang menjadikan hidup kita berkah, berkualitas, bernilai. Kalau kita nggak isi hidup kita dengan beribadah, hidup kita itu nggak berkualitas, hidup kita nggak bernilai. Mendingan mati daripada hidup orang yang seperti ini. Kalau nggak sempat beribadah, Al-Quran nggak pernah dibaca, azan memanggilnya beribadah kepada Allah, hayya 'alas shalah, padahal tahu artinya, hayya 'alas shalah, marilah salat, hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kebahagiaan, tapi masih saja di depan televisi, masih saja bercengkrama dengan keluarga, masih saja main, misalnya olahraga, masih saja bekerja. Ini seakan-akan nggak memahami kalimat ini. Padahal setelah hayya 'alas shalah ada kalimat hayya 'alal falah. Maksudnya apa? Seakan-akan kalau kita betul-betul ingin memperoleh kemenangan, ingin memperoleh kebahagiaan, ya datangin sholat. Kalau nggak mau bahagia, silahkan tinggalin sholat. Harus siap jadi orang yang sengsara dunia akhirat. Kalau siap, silahkan. Allah katakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Akan ada generasi setelah mereka yang meremehkan sholat, yang akhirnya mereka memperturutkan hawa nafsunya, dan jadilah mereka orang-orang yang akan tersesat dalam kehidupan dunia dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan kita taufiknya untuk dapat mengisi kehidupan dunia ini dengan beribadah kepadanya dan istiqamah di atasnya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.